Bertemu lagi bersama kami dalam Resonansi Ramadan. Gimana puasanya hari ini? Pasti lancar dong? Kita akan menemani kalian agar merasakan nuansa Ramadan di Provinsi Sumatera Barat. Ikuti terus kegiatan Resonansi Ramadan berikut ini. Banyaknya bangunan-bangunan masjid megah dan ikonik yang kita temui di Provinsi Sumatera Barat membuat suasana Ramadan menjadi sangat kental. Salah satu masjid yang terkenal dan menjadi ikon baru di Kota Padang adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid yang dikenal dengan sebutan Mahligai Minang dan dijuluki Masjid Seribu Pintu Angin ini memiliki arsitektur yang sangat unik dan tahan gempa. Masjid ini didesain tanpa kubah loh. Sebagai gantinya, atap masjid didesain dengan atap berbentuk segi empat dengan sudut menjulang ke atas seperti rumah gadang. Maksud dari atap berbentuk segi empat ini mencerminkan 4 kabilah Quraisy yang memegang kain untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Dengan bangunan masjid yang identik dengan rumah gadang, masjid ini tak meninggalkan aspek penting dari warisan budaya di tempat asalnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Indonesia akan maju jika kebudayaan jadi panglima pembangunan. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wajib untuk dikunjungi. Apalagi saat bulan suci Ramadan seperti sekarang, kita bisa merasakan ibadah dengan vibes yang sangat kental akan budaya Sumatera Barat. Gimana? Keren kan masjidnya? Sekalian nunggu buka puasa, kita bisa keliling-keliling sambil bersuah foto di sekitar masjid ini loh. Dijamin deh, puasanya nggak akan terasa. Setelah puas mengelilingi Masjid Raya Sumatera Barat, saya akan mengajak kalian untuk berwisata kuliner. Pasar Pabukoan, pasar yang wajib kamu kunjungi di Kota Padang pada saat bulan suci Ramadan. Pasar ini menyediakan banyak beragam menu hidangan khas Minang yang sudah menjadi kultur Sumatera Barat dan diadakan hanya pada saat bulan suci Ramadan. Tradisi ini kalau pasar bukan dia induk nih. Pasar bukan pasar raya ini induk nih. Yang paling lama, yang paling awal-awal, yang seperti di Suram Padang, Alai itu tuh udah beberapa mantu. Kalau ini yang dari dinas pasar ini udah pasar induknya nih. Udah pasar tradisi lama. Selain rendang, ada satu lagi nih makanan khas Sumatera Barat yang sudah terkenal, yaitu lemang. Makanan yang sudah sangat melegenda di Indonesia ini menjadi takjil favorit yang wajib dicari saat bulan Ramadan. Makanan yang terlihat seperti lontong ini memiliki cita rasa yang gurih dan legit, terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan kelapa. Penasaran kan gimana cara pembuatan lemang? Pas banget nih, saya diajak oleh penjual lemangnya langsung untuk mengetahui proses awal pembuatan lemang di tempatnya. Bapak Zul Herman dan Ibu Asnah, salah satu penjual dan pembuat lemang di Pasar Pabukoan selama 31 tahun. Beliau menekuni profesi sebagai pembuat lemang sekaligus pedagang. Proses pembuatan lemang sangat unik dan terbilang rumit. Pertama, kita masukkan beras ketan dahulu ke dalam tabung ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang muda. Lalu kita masukkan dan campur beras ketan dengan santan kelapa, kemudian dibakar di atas bara kayu. Untuk proses panggang atau bakarnya, kita harus sabar menunggu. Karena proses agar tercipta lemang yang baik bisa memakan waktu hingga 3-4 jam. Kalau dulu jam segini udah habis paruh nih, kalau biasanya ya. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Kalau kemarin, kayak kemarin tuh, di rumah aja tuh banyak tuh. Sekarang nggak ada. Pesan-pesanan nggak ada lagi di rumah. Biasanya banyak, ada yang beli 2 batang, 3 batang. Di rumah ya, bukan di pasar. Nah kalau sekarang nggak ada.
Setelah puas berada di Kota Padang, kita akan berkunjung ke Kota Painan, ibu kota dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum sampai di Kota Painan, kami akan ajak kalian mampir dan menikmati surga kecil di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bukit Mandeh. Terlihat sangat cantik kan pemandangannya? Cocok nih buat jadi list tujuan ngabuburit kamu. Dengan suguhan pemandangan laut yang biru beserta pulau-pulau kecil di sekitar, tak salah jika banyak orang menyebut tempat ini sebagai Raja Ampatnya Provinsi Sumatera Barat. Pantai Carocok, kawasan pantai yang berada di Kota Painan ini menjadi daya tarik wisatawan. Dengan adanya ikon baru yaitu Masjid Samudra Ilahi, tempat ini menjadi tujuan wisata religi, baik bagi warga sekitar maupun bagi warga luar pesisir selatan. Kalau dulu biasanya ada kegiatan kayak bakar-bakar obor setiap malamnya atau bakar-bakar lilin gitu kan. Cuman semenjak pandemi kegiatan atau mungkin kebiasaan budaya tersebut hilang karena pandemi. Masjid yang berdiri kokoh dan seolah-olah terapung di samudera ini diresmikan oleh Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021, yaitu Bapak Hendra Joni, pada tanggal 5 Februari 2021. Beliau merupakan suami dari Ibu Lisda Hendra Joni, yang merupakan anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Dapil Sumbar 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pesisir Selatan, Bapak Haji Aslan Saan, sangat kagum atas dibangunnya masjid terapung di kawasan wisata Pantai Carocok. Beliau sempat dihubungi oleh seorang imam besar masjid dari Malaysia atas kekaguman dengan keindahan masjid di atas lautan. Ada perasaan nyaman yang saya rasakan ketika melaksanakan ibadah sholat asar di sini. Suara deburan ombak dan semilir angin sepoi-sepoi membuat hati terasa damai dan tentram ketika berada di dalam masjid. Tak terasa senja pun tiba. Senja di Nagari membuat saya larut dalam suasananya dan membaur ke dalam kegiatan-kegiatan malam Ramadan di dalam hingga di luar Masjid Samudra Ilahi. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan simak bersama kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Aprizal dengan tema Tradisi Ramadan. Tetap di Resonansi Ramadan TVR Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Resonansi Ramadan yang kami muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat beriring salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam keislaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Baiklah pemirsa Resonansi Ramadan yang kami muliakan, di bulan Sa'ban, penghujung menanti bulan Ramadan, kita di pesisir selatan ini ada istilah bulan Sa'ban, bulan ziarah atau menjanguk kubur. Artinya berziarah ke kubur, membersihkan pandam pekuburan. Seluruh anak kemenakan kaum dibawa ke kuburan, membersihkan pandam pekuburan. Yang hakikatnya adalah membersihkan hati kita. Sedangkan kuburan bulan suci akan datang dibersihkan, apalagi hati kita masing-masing. Kemudian juga ada disebut bulan Sa'ban, bulan Mama. Mama pulang ke kampung mengumpulkan anak kemenakan, menyelesaikan segala selisih paham sehingga menjadi kaum yang damai.
ada budaya yang dibuat istilahnya melamang. Melamang, beras ketan, dicampur santan, dimasukkan dalam bambu, dibakar dengan api. Kemudian setelah lamang masak, itu malamnya dikumpul anak kemenakan, dikumpulkan seluruh kaum, diberikan pengarahan oleh nenek mama, kemudian ditambah dengan ustadz pengajian bagaimana cara bergaul, cara bermasyarakat, cara beribadah. Kemudian di akhirnya ditutup dengan doa, makan-makan dan termasuk makan lama. Kemudian juga ada istilah limau paga. Limau paga itu sebenarnya berlimau pagar. Nah, pagar itu adalah larang pantang untuk melakukan ibadah puasa. Maka seluruh nenek mama dan membawa anak kemenakan, kemudian bawa limau, jamba, kemudian ada air limau itu adalah jeruk nipis, kemudian urat-urat rumputan yang harum-harum, ditambah sekalian bunga yang harum. Dan dikumpul seluruh anak kemenakan, diadakan acara baca Al-Quran, beri arahan dari nenek mama, kemudian juga ceramah dari ustadz dan kiai mubalik. Yang pagarnya disampaikan salah satu contoh. Khamsatun asya'at tukhbitu sauma aitubtilu sawabahu. Ada 5 perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa. Yang pertama, al-kazibu, berdusta. Artinya apa? Bila ada orang sedang berpuasa, dia berdusta, pahala puasanya ditip Tuhan atau dihapus. Yang kedua adalah wal ghibatu, bunjing. Artinya orang membunjing menyebut kejelekan, kekurangan orang lain di belakang orang tersebut. Berarti kalau menyebut kejelekan, kekurangan orang lain di hadapannya, itu tidak bunjing. Berarti puasa mendidik manusia terus terang. Artinya tidak ada main belakang. Kalau ada salah, ditegur. Maka di Minangkabau, salah bahasa po tuka barasa menurut adat dan biasa. Kemudian juga ada yang ketiga, wan namimatu, fitnah, adu domba. Siapa yang sedang melakukan puasa, dia mengadu domba, memfitnah, puasanya udah batal. Berarti puasa mendidik pribadi kita menjadi manusia damai antara kita dengan kita, antara sesama manusia, apalagi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ada yang keempatnya adalah wal yaminul ghumus, sumpah palsu. Sumpah palsu apa? Padahal dia memang sudah melakukan, tapi dia bersumpah menyatakan tidak. Atau bahwa dia tidak melakukan, tapi bersumpah menyatakan iya. Berarti kalau ada orang kayak demikian, puasanya juga batal. Berarti puasa mendidik manusia konsekuen. Yang kelima yang dapat menghapus pahala puasa adalah wan nazaru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Arti memandang dengan syahwat itu adalah intinya pengendalian diri. Laki-laki mandang wanita, wanita mandang laki-laki, penuh dengan syahwat. Itu juga merusak ibadah puasa, termasuk juga mengendalikan hawa nafsu. Berarti puasa intinya adalah pengendalian diri. Dari awal berarti puasa mendidik manusia jujur, mendidik manusia damai, sosial, kemudian saling membantu apa yang sudah pernah kita lakukan. Namanya hidup sosial, hidup tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Jangankan berusaha ketawa saja, butuh bantuan orang lain. Tidak bisa ketawa sendiri tanpa orang lain. Kemudian di pertengahan puasa orang mulai memanggil berbuka. Dia tahu memanggil orang berpuasa untuk berbuka di waktu berbuka, pahalanya sama dengan pahala puasa. Kemudian biasanya setiap malam 27 orang sudah membakar obor. Ada hikmahnya, ada yang mengatakan bahwa terang jalan ke surga. Sebenarnya tidak. Itu adalah sebenarnya tradisi yang hakikatnya adalah menerangkan hati untuk ke rumah ibadah supaya rajin ke rumah ibadah. Karena ada 7 golongan umat yang dilindungi pada hari kiamat. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang tergantung hatinya ke masjid. Pemirsa Resonansi Ramadan yang mulia, untuk kita ketahui di akhir Ramadan namanya Idul Fitri. Id artinya bekas, fitri artinya suci. Yang tinggal lagi bekas-bekas suci. Kenapa? Ramadan membakar dari segala dosa, membakar dari sifat-sifat yang buruk.
Sehingga yang dibiasakan sesudah Ramadan adalah sifat-sifat yang baik. Contohnya ada sosial sesama kita yang sudah ditanamkan mulai dari keluarga nenek moyang kita sampai pejabat-pejabat. Malah juga para DPR RI, contohnya Ibu Lisda Hendrajoni. Ibu Lisda Hendrajoni nama aslinya adalah Lisda Rauda. Dan juga orang mengenal Lisda Ansori karena ayahnya adalah Haji Ansori. Ibu Lisda Hendrajoni adalah menjalankan tugas selaku DPR RI yang sangat berkenan di masyarakat. Salah satunya contohnya ada namanya Dusana Membantu Dusana, namanya DMD. Sampai sekarang kegiatan itu masih berjalan. Di masuk puasa, Dusana yang miskin dikumpulkan. Kemudian menjelang lebaran, anak yatim seluruh Dusana dikumpulkan dibantu. Itu termasuk DMD. Itu kegiatan yang sudah dicetuskan oleh Bu Lisda Rauda. Kemudian juga jumlah PKH di pesisir selatan semakin bertambah. Bu Lisda adalah politik, beliau adalah dunia akhirat. Berpolitik untuk dunia, tapi hasilnya untuk akhirat. Karena memang seluruh kegiatan kita lakukan di dunia, ujungnya adalah akhirat. Kalau tidak, pasti nanti tujuan dan cita-cita kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau mereka tidak beribadah, percumalah dia jadi manusia. Demikian, kalau ada kata-kata yang salah, simbubuh lawatnya lama, digulai jula domodo. Kalau salah banyak nambahnya, salah ambo di babicaro. Mohon maaf lahir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.